Hai guys, Tommy di sini. Jadi hari ini kita kedatangan sebuah peripheral yang baru datang di Indonesia. Sebuah peripheral peralatan besi dari Sunda, yaitu Daru, yang bisa kita lihat di sini. Bagaimana kira-kira impresinya? Saksikan video ini. Mau laptop gaming yang murah tapi bagus apa ya? Aha, inilah Asus TUF Gaming FX 505 dengan pilihan layar 144Hz dan keyboard RGB. Laptop gaming bagus zaman sekarang nggak harus mahal. Link di deskripsi. Headset dari Daru ini punya desain dan build quality yang mirip atau hampir sama dengan HyperCloud. Pad dan headbandnya nyaman dan punya clamping force yang terasa pas di kuping jadi nggak sakit. Padnya pun cukup tebal dan terbuat dari kulit sintetis dengan kualitas yang baik. Kabelnya braided, tebal namun tetap lentur dan juga punya panjang 3 meter. Jadi cukup kalau buat kalian yang pakai PC dan posisinya agak jauh dari meja kalian. Di tengah kabel ada kontrol untuk volume up and down, buat nge-mute mikrofon, lalu juga ada tombol untuk ngatur lampu disco. Lampu disco yang ada pun terlihat sangat estetik tapi nggak sampai terlihat norak. Logi gitulah, very nice. Untuk masalah suara, not bad. Mungkin dipakai buat musik sih kurang wow. Tapi kalau buat main game, headset ini punya suara yang mumpuni banget. Low frag-nya yang bisa ngasih bumbu dinamis untuk efek-efek ledakan, mid dan high yang cukup detail untuk dengerin step-step musuh, dan soundstage yang cukup luas supaya memberikan efek surround pas lagi main game. Gue yakin akan cukup banyak dari kalian yang menanyakan, ini kalau dibandingin sama DBE gimana ya? Dan kalau dibandingin sama DBE Game 300, mungkin untuk suara sedikit di bawah. Namun bila kita melihat dari segi build quality, kenyamanan, dan modelnya, gue sih prefer ke EH925 ini. Selain itu, hal yang gue kurang suka adalah pilihan plug-nya yang pakai USB, jadi nggak bisa kita pakai kalau mau main game di HP. Untuk kualitas mic-nya sih juga udah baik, kualitas yang dikasih juga udah bagus banget, apalagi buat harga segini. Satu hal yang gue sayangkan adalah mikrofonnya yang panjangnya udah fix, dan posisinya yang menurut gue sih terlalu dekat ke mulut jadi nggak enak. Untuk software-nya gimana? Standar. Gak membantu apa-apa, jadi atur aja dari pengaturan yang udah ada di Windows. Overall, headset ini merupakan opsi yang menarik buat kalian yang nyari headphone gaming seperti HyperX tapi budgetnya terbatas. Untuk keyboard dari Daru ini, kebetulan gue kedatangan yang versi full size, yaitu EK832. Keyboard ini juga cukup di luar ekspektasi gue, and in a good way. Packagingnya sih standar, dan kita dikasih satu key puller yang sayangnya sih dihilangin sama Rizky waktu baru dibuka kemarin. Keyboard ini punya build quality yang terasa solid, namun sayangnya kualitas finishingnya kayak keyboard-keyboard murah gitu dan terasa kasar. Kualitas printing keycapsnya juga kurang bagus. Fontnya sih udah cukup mirip ke arah font standar, namun entah kenapa banyak printingnya yang udah kayak muncul segan hilang tak mau begitu. Seperti pada tombol back ini yang kebaca seperti hack dan beberapa tombol lainnya. Tapi material keycapsnya sih cukup baik dan terlihat cukup tahan lama. Walaupun ngelihat kualitas printingnya, mungkin gue akan menyarankan untuk segera ganti keycaps. Di tengahnya ada logo Daru yang terlihat seperti pixelated. Nice touch, tapi tetap tidak membantu chip looks dari keseluruhan build keyboard ini. Sekarang kita bahas sisi baik dari keyboard ini, yaitu experience-nya. Keyboard ini pakai optical switch berwarna biru yang di luar dugaan, punya feel dan suara yang mantap banget, tactile, punya feedback yang baik, respons yang oke, dan jarak antar key yang nyaman. Bikin keyboard ini enak banget buat dipakainya. Dan suaranya itu, wow, tetap clicky seperti switch biru pada umumnya, namun suaranya terdengar lebih berisi dan tidak terlalu berisik seperti Cherry MX Blue. Suaranya begini. Sedangkan kalau MX Blue suaranya seperti ini. Masalah lampu-lampuan, keyboard ini juga udah RGB di setiap key-nya,
dan bisa diatur ke beberapa preset yang udah disediakan. Selain itu, keyboard ini juga disediakan shortcut buat media function. Kesimpulannya, keyboard ini benar-benar di luar ekspektasi gue, apalagi untuk sebuah Switch yang belum pernah gue dengar sebelumnya. Benar-benar sensasi yang memuaskan, apalagi di harganya. Tinggal diganti aja keycapsnya sesuai selera, karena stemnya udah sama dengan Cherry punya. Untuk mouse dari Daru yang kita dapat adalah EM925 Reaper. Desain dari mouse ini cukup ergonomis, walaupun gue merasa punggung dari mouse ini kurang tinggi sedikit, sehingga kalah nyamannya kalau dibandingin sama DA Elite dan G502 yang biasa gue pakai. Terdapat dua button di samping, satu buat makro dan satu sniping button, yang kalau dipencet langsung merubah settingan DPI mouse ke 400 DPI. Lalu ada dua button untuk ganti DPI yang udah di set, dan scroll wheel yang bisa diklik. Scroll wheelnya terasa solid, scrollingnya enak, dan kliknya juga mantap. Untuk urusan left right click dari mouse ini, gue ngerasa ini lebih berat dibanding mouse kebanyakan. Mungkin sih gara-gara material casingnya, tapi buat yang ngerasa mouse-mouse sekarang ringan kliknya, mungkin kalian bisa cocok dengan mouse ini. Dan tentunya sebagai mouse gaming, nggak lupa disediakan RGB yang nyala-nyala ngikutin alur di sepanjang mouse-nya, dan logo Daru-nya sendiri. RGB mouse ini juga bisa dimatiin pakai switch di bawahnya. Build quality dari mouse ini sayangnya sih kurang baik. Materialnya berasa murah, namun untungnya untuk scroll wheel sama tombol-tombolnya sih tetap terasa bagus. Cangkang mouse ini juga lumayan ninggalin bekas setelah pemakaian 1-2 minggu. Jadi kalau bisa sih jaga kebersihan. Pengalaman pakai mouse ini mengejutkan gue. Awalnya gue nggak tahu spesifikasi persis dari mouse ini. Tapi pas make, berasa banget kalau sensornya bagus dan nggak kalah dari mouse-mouse yang biasa gue pakai. Setelah dilihat, ternyata mouse ini pakai sensor PMW 3360 yang juga dipakai di SteelSeries Rival 700 atau Minos Cougar X5. Pantesan aja bagus. Dipakai main game, glide-nya enak dan nggak seret di mousepad. Dipakai main yang kompetitif pun juga tetap oke. Namun sayangnya, karena softwarenya yang bisa dianggap gak ada, pengaturan DPI-nya cuman ikutin preset yang udah ada, sehingga gue nggak bisa set ke 500 DPI yang biasa gue pakai. Pengaturan DPI-nya ada 600, 1200, 2400, 3600, 5400, 7200, dan 12000 DPI. Tapi kalau settingan DPI kalian ada di preset itu, gue bisa jamin pengalaman kalian dalam memakai mouse ini nggak akan mengecewakan. Apalagi untuk harganya. Saran dari gue sih, kalian bisa modifikasi grip dari mouse ini dengan grip tenis, supaya surface-nya lebih enak dipegang dan lebih nyaman dipakainya. Pendatang baru yang terdengar dari Sunda ini benar-benar di luar ekspektasi gue. Setiap barangnya punya value yang sangat menarik dan performa yang gak mengecewakan. Sebuah pendatang baru yang benar-benar layak untuk kalian lirik dan pertimbangkan, apalagi kalau buat kalian yang baru mau masuk ke perkilafan di peripheral seperti ini. Jadi itulah pendapat kami tentang peripheral dari Daru ini. Jika kalian tertarik, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa like dan share, and as always, have a nice day.